kembali lagi di channel dimana kamu akan mengetahui alur uang kamu yang kemarin top up di Tesco app itu kemana aja, masuk kemana aja, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap penipuan Tesco app ini. Semoga di channel ini bisa membantu kamu ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Ya teman-teman, kemarin waktu kalian top up itu kan ada berbagai cara. Nah, yang paling banyak itu adalah lewat VA. Nah, VA ini atau virtual account itu ada dua, ada NicePay dan Duitku. Nah, yang terakhir itu karena ada gangguan di FVA kata mereka sih ya dari Tesco nya itu, maka kalian diarahkan untuk langsung transfer ke rekening BCA. Nah, di gambar slide ini bisa kalian lihat ya, yang di NicePay itu dikatakan ada dua, masuk ke dua merchant. Yang pertama AdilPay, yang kedua WayangPay. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Dari top up yang NicePay itu AdilPay. AdilPay itu nama perusahaannya yang terdaftar di AHU bernama PT Aneka Data Teknologi. Nah, yang kalian tahu juga di data AHU antara alamat dan di lapangannya atau alamat sebenarnya itu berbeda. Bahkan sampai sekarang pun kalau admin datang ke alamat yang tertera pun nggak ada yang bisa kasih info kalau memang benar ada PT Aneka Data di situ. Nah, kita singkat aja PT ADT ya. Nah, untuk PT ADT ini admin bisa menghubungi direktur yang terdaftar yang bernama Sofyan. Nah, dari Sofyan pun tidak kooperatif. Jadi dia merasa bahwa dia hanya sebagai namanya hanya dipinjam untuk jadi direktur. Jadi untuk pekerjaan sebenar dari Sofyan itu adalah cleaning service. Nah, yang anehnya lagi, begitu ditanya lebih lanjut mana alamat yang jelas, itu Bapak Sofyan ini nggak mau bilang. Jadi dia selalu ngarahkannya ke PIC-nya yang sekarang bernama Bapak Aceh. Nah, Bapak Aceh ini juga terkesan menyembunyikan di mana lokasi kantor mereka berada. Jadi berbeda ya dengan NicePay yang dengan begitu ada kejadian seperti ini, penipuan Alimama jadi Union, Tesco app, mereka konfirmasi, klarifikasi di website mereka bahwa mereka tidak terlibat. Tapi untuk AdilPay ini sendiri terkesan sangat menutup-nutupi, bahkan mereka tidak pernah klarifikasi di media bahwa mereka tidak ada sangkut pautnya dengan penipuan yang Tesco app seperti itu ya. Oke, untuk PT ADT ini memang sedikit mencurigakan ya menurut admin, karena semua karyawannya yang terlibat pun tidak ada yang mau memberikan informasi, bahkan beratap muka dengan admin. Jadi untuk terakhir, posisi terakhir yang admin tahu itu alamatnya di Jalan Batu Ceper nomor 62 ya, Jalan 62, daerah Gambir, Jakarta Pusat. Batu Ceper nomor 65, RT 15, RW 1, Kebun Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Nah, untuk WayangPay sendiri, berdasarkan info dari pihak NicePay itu menghilang, jadi tidak ada kontaknya. Kita juga sambangin kantornya yang tertera di alamat aktenya yang di APL Tower, Center Park, Jalan Ledjet S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan, itu tidak ada. Jadi menurut info di sekitar pun kantor itu sudah nggak beroperasi lama gitu, jadi sekitar 6 bulan. Untuk selanjutnya top up yang dari Duitku, itu dari Duitku menyatakan bahwa merchant yang memakai kualitas VA mereka bernama Digital Karya Bangsa. Nah, nanti di Digital Karya Bangsa akan ada lagi merchant mana yang menerima. Dan selanjutnya untuk rekening BCA itu ada dua, satu Yuan Livang dan Robert Citra.
Untuk informasi, Yunifang itu beralamat di daerah Penjaringan, Jakarta Utara, sedangkan Robert Citra di Grogol, Petamburan. Nah, ini untuk Robert Citra sendiri sudah tidak menempati rumah itu dikarenakan menurut informasi tetangga bahwa dia hanya sebagai penyewa. Jadi sudah lama nggak nyewa lagi di rumah itu. Sedangkan untuk Yunifang kita belum ketemu karena lokasi yang diduga adalah rumah dari Yunifang itu ternyata sudah digusur, jadi pindah tempat seperti itu. Dan menurut informasi juga Yunifang ini adalah warga negara asing dari China. Ya, seperti kita sampaikan tadi, kalau di Nespe itu ada 2 merchant ya, ADILP dan Wayang P. Nah, yang dari ADILP itu bersekuku bahwa mereka adalah korban penipuan dari KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Alam Rukun Asri. Sedangkan dari Wayang P itu menyatakan bahwa mereka adalah korban penipuan dari KSP Kelapa Sawit Indonesia dan KSP Singa Perkasa Asela Selatan. Untuk Wayang P, kedua KSP ini sudah admin telusuri ya, seperti video sebelumnya, tidak terdaftar di Kementerian Koperasi dan UMKM. Tapi admin juga butuh info dari kalian. Apabila kalian juga sudah menemukan mungkin admin yang kurang jeli atau kurang bersemangat lagi dalam mencari informasi seperti itu. Nah, untuk ADILP sendiri dikatakan di situ ada KSP Alam Rukun Asri. Setelah admin telusuri bahwa KSP Alam Rukun Asri ini terdaftar dan masih aktif, jadi di Dinas Koperasi dan UMKM, di sini dikatakan bahwa KSP Alam Rukun Asri itu atau KSP ARA itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 2020. Ya. Jadi di sini admin akan menyatakan pendapat admin sendiri ya. Bagaimana mungkin KSP ini baru berdiri di bulan Agustus, sedangkan aplikasi Tesco ini sendiri sudah ada di bulan April 2020. Jadi terkesan bahwa KSP ini hanya sebagai kedok saja. Nah, setelah admin berhasil menelusuri notaris pendiriannya, admin mendapatkan data ketua KSP itu bernama Yuliana Siombing. Dan setelah admin ketemu dengan Ibu Yuliana Siombing ini, beliau mengatakan bahwa beliau tidak tahu menahu tentang kegiatan KSP Alam Rukun Asri karena Ibu Yuliana Siombing ini hanya dipinjam namanya. Jadi kasusnya sama seperti di ADILP bahwa Pak Sofyan itu hanya dipinjam nama, jadi bukan pelaku sebenarnya, seperti itu. Nah, dari informasi Bu Yuliana Siombing ini, admin mendapatkan bahwa biro yang membuat atau mengajak Ibu Yuliana Siombing ini untuk menjadi ketua KSP itu bernama Ibu Juli, itu juga mendapat orderan dari warga negara asing, orang China, melalui WeChat. Jadi mereka tidak pernah bertatap muka. Tidak pernah tatap muka, bahkan untuk WA yang diberikan pun tidak ada respon. Jadi untuk KSP ini, menurut pendapat pribadi admin, mereka hanya sebagai tameng saja atau supaya untuk menutupi tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebenarnya. Dalam hal ini adalah ADILP atau PT Aneka Data atau PT ADT. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Ya, yang untuk ke duitku itu kan ini tadi mereka mengatakan bahwa itu masuk ke merchant PT Digital Karya Bangsa, dan untuk PT Digital Karya Bangsa cuman kasih satu rekomend, itu mereka masuknya ke merchant ADILP. Nah, tadi saya jelaskan ya, yang pertama tadi itu ADILP mengatakan bahwa mereka korban dari KSP Alam Rukun Asri. Itu menurut mereka, bukan menurut admin ya. Tapi tadi admin juga menginformasikan kecurigaan admin, di mana mungkin aplikasi itu dari bulan April
ada, tapi kok ini baru berdiri di bulan Agustus, seperti itu. Nah, dari aliran dana withdrawnya AdilPay itu masuk ke 2 rekening, yaitu PT Aneka Data Teknologi, yaitu mereka sendiri, nama resmi dari AdilPay, lalu masuk di PT Indo Inovasi Teknologi. Ini admin juga kurang tahu kenapa hubungannya dengan PT Indo Inovasi Teknologi. Jadi data yang di AHU itu PT Indo Inovasi Teknologi beralamat di Kemayoran, di mana mereka berdiri tanggal 29 November 2019 dengan bidang usaha perdagangan besar, eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor. Lalu untuk pemiliknya sendiri itu WNA semua, warga negara China, ada Xiao Pengpeng, ada Wang Jinxi, ada Tian Sheng dan Hitao. Seperti itu. Nah, setelah kalian tahu alurnya, kalian bisa menyimpulkan sebenarnya ini bermuara kemana. Karena seperti yang video pertama saya jelaskan, dan kedua, ketiga, dan sampai sekarang, itu semua bukti-bukti yang didapat admin itu sangat memberatkan AdilPay atau yang bernama resmi PT Aneka Data Teknologi atau PT ADT ya, kita singkatnya seperti itu. Kalau menurut kalian gimana? Tulis komen kalian di bawah atau bisa japri ke saya. Mari kita bantu menemukan kebenaran siapa pelaku sebenarnya dari Tesco app ini. Oke, demikian dari admin. Apabila ada salah, admin mohon maaf. Dan apabila teman-teman membutuhkan data seperti alamat email, kontak person, atau hal apapun yang admin punya, pasti admin akan jawab semua pertanyaan teman-teman. Bisa lewat japri di link deskripsi, ada nomor WA admin, bisa japri di situ atau masuk ke grup Telegram. Seperti itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan share, juga like, dan jangan lupa komen apapun teman-teman yang ingin admin bikinkan video atau kontennya atau informasi apapun yang ingin admin sampaikan di YouTube ini. Terima kasih, jaga selalu kesehatan teman-teman, sampai jumpa, bye bye.